Baiklah, kami kelompok 5 terdiri dari Randy Prasetyo, Ulil Absar Abdallah, dan Zulfikar Khalilintar akan mempresentasikan tentang materi pasar monopoli, maksimisasi profit perusahaan, sebab-sebab dilarangnya monopoli, dan kebijakan pemerintah pada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk pasar yang hanya satu saja namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Jadi, bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya. Contoh pasar monopoli. Terdapat banyak contoh pasar monopoli yang ada di berbagai negara termasuk Indonesia. Beberapa contoh perusahaan monopoli di Indonesia yang pasti pernah Anda gunakan adalah contohnya seperti layanan kereta api dari perusahaan KAI, menikmati layanan listrik dari PLN, atau layanan pesawat telepon dari Telkom. Nah, kemudian yaitu maksimalisasi laba. Nah, maksimalisasi laba merupakan proses baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, di mana perusahaan menentukan harga, input, dan tingkat output untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan berupaya untuk memaksimalkan profit yang mereka peroleh. Untuk bisa maksimalisasi laba, maka perusahaan harus membuat 3 keputusan mendasar. Perusahaan harus membuat keputusan mengenai berapa banyak output yang harus diproduksi, bagaimana cara produksi, dan seberapa banyak input yang harus digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Keputusan pertama, perusahaan harus menentukan tingkat output yang tepat yang harus diproduksi agar profit maksimum diperoleh. Produksi pada tingkat yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari tingkat output yang seharusnya akan membuat laba atau profit tidak maksimum. Oleh karenanya, pada tingkat harga tertentu di pasar, perusahaan harus memutuskan berapa banyak output yang harus diproduksi. Umumnya, perusahaan harus memproduksi lebih banyak barang pada tingkat harga. Keputusan kedua yang harus dibuat produsen yaitu mengenai bagaimana cara barang dan jasa diproduksi. Berbicara mengenai pilihan cara produksi ini, berarti kita membicarakan mengenai teknologi produksi untuk bisa memproduksi sejumlah barang dan jasa. Tentu saja, cara produksinya tidak hanya satu pilihan saja. Di sisi lain, satu sisi perusahaan bisa saja memilih untuk memproduksi barang dengan memanfaatkan tenaga kerja yang banyak atau labor intensif. Di sisi lain, ada perusahaan yang mungkin saja memilih capital intensif, yaitu untuk lebih banyak menggunakan mesin untuk produksinya ketimbang menggunakan tenaga kerja yang banyak. Keputusan ketiga yang harus dibuat produsen, yaitu seberapa banyak input yang harus digunakan. Input atau faktor produksi ini akan digunakan untuk menghasilkan output. Untuk menghasilkan sejumlah tertentu output, akan dibutuhkan sejumlah tertentu input, bergantung pada teknologi produksi yang digunakan. Penggunaan input tidak bisa sembarang, karena menggunakan input akan membutuhkan biaya produksi atas penggunaan input tersebut. Perusahaan tertentu akan memutuskan menggunakan input yang memberikan tingkat biaya produksi yang minimal. Nah, yang satu ini merupakan sebab dilarangnya monopoli. Monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan perekonomian masyarakatnya. Oleh sebab itu, pengertian tentang jenis-jenis monopoli penting untuk dijelaskan agar dapat membedakan mana monopoli yang ilegal karena merugikan masyarakat dan mana yang memberikan kontribusi ekonomi positif bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu,
terdapat beberapa bentuk monopoli. Yang pertama, monopoli terjadi sebagai akibat dari skill yang superior atau salah satunya dapat terwujud dari pemberian hak paten secara eksklusif oleh negara. Contoh dari kasus ini yaitu Microsoft. Microsoft yang memonopoli Windows pada perangkat PC atau laptop. Kemudian yang kedua, monopoli terjadi karena amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 3. Monopoli sebenarnya tidak dilarang, sepanjang hal itu atas hasil usaha pelaku yang bersangkutan secara fair. Misalnya, jika suatu pelaku usaha A menghasilkan atau memproduksi suatu produk baru di pasar, otomatis pelaku usaha tersebut sebagai monopolis. Yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah praktek monopoli yang mengakibatkan persaingan menjadi tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Misalnya, pelaku usaha B ingin memproduksi barang seperti yang diproduksi pelaku usaha A, maka pelaku usaha A tidak boleh melakukan hambatan atau entry barrier supaya pelaku usaha B tidak dapat memproduksi barang yang sama tersebut. Dari penjelasan singkat tersebut, kita sudah berbicara masalah hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha yang lain. Hubungan yang normal di antara pelaku usaha berperilaku secara wajar dan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka, terjadilah apa yang kita sebut dengan persaingan usaha yang sehat. Dalam buku karya N. Gregory Mankiw mengungkapkan bahwa terdapat 3 kebijakan pemerintah pada pasar monopoli. Yang pertama adalah undang-undang anti pakat, yang kedua adalah regulasi, dan yang ketiga adalah kepemilikan publik. Kebijakan pertama menurut Mankiw adalah undang-undang anti pakat. Jika Coca-Cola dan Pepsi ingin melakukan merger, atau yang disebut penggabungan perusahaan, tindakan ini sangat diperhatikan dan diperiksa dengan teliti oleh pemerintah federal sebelum benar-benar diterapkan secara efektif. Para pengacara ataupun para ekonomi mungkin saja akan memutuskan bahwa merger antara kedua perusahaan ini akan membuat pasar minuman di Amerika Serikat menjadi tidak kompetitif. Dan tentu saja hasilnya dapat mengurangi kesejahteraan negara itu. Jadi, undang-undang anti pakat ini memberikan pemerintah berbagai cara untuk mendukung kompetisi. Undang-undang ini juga mengizinkan pemerintah untuk melarang diadakannya merger, seperti yang dicontohkan antara Coca-Cola dan Pepsi. Undang-undang ini juga mengizinkan pemerintah untuk memecah perusahaan-perusahaan menjadi berbagai perusahaan. Selanjutnya, kebijakan kedua adalah regulasi. Cara lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi masalah akibat monopoli adalah mengatur perilaku para pelaku monopoli. Solusi ini umum dalam menangani monopoli, seperti perusahaan air dan listrik. Perusahaan-perusahaan ini tidak diizinkan untuk menetapkan harga sesuka mereka. Alih-alih demikian, pemerintahlah yang mengatur harga barang yang mereka jual. Yang ketiga adalah kebijakan kepemilikan publik. Kebijakan ketiga yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi monopoli adalah kepemilikan publik. Artinya, alih-alih mengatur monopoli alamiah yang dilakukan oleh perusahaan swasta, pemerintah dapat menjalankan monopoli itu sendiri. Titik solusi ini umum digunakan di banyak negara di Eropa, di mana pemerintahannya memiliki dan mengoperasikan utilitas-utilitas umum, seperti perusahaan telepon air, perusahaan listrik, dan lain-lain. Pemerintah menjalankan jasa pos, pengiriman surat first class, terkadang dikatakan sebagai monopoli alamiah. Sekian presentasi kami dari kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.